Assalamualaikum Mas Nanang. Waalaikumsalam. Ya, silakan Mas Nanang Ruyat untuk beberapa hal yang mau disampaikan pada kajian malam hari ini. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, saya melihatnya seperti ini. Memang tadi sudah Mas Zainur sudah menyampaikan, tadi juga ada disempurnakan oleh Buya. Yang jadi sorotan saya begini. Seorang istri apalagi sudah 4 kali menjanda gitu ya, Iya, iya. 4 kali itu janda. pasti ada unsur-unsur yang terserap dalam pikirannya, Iya, iya. baik positifnya atau negatifnya. Artinya ada yang disukanya, ada juga yang tidak disukanya. Nah, baik perilaku dari sang mantan, ucapan, atau mungkin sikap-sikap tabiat dari sang mantan yang tidak disuka akhirnya berimbas kepada sang lelaki yang saat ini. Nah, itu sangat menderita. Di sini dikatakan sangat menderita. Kenapa? Jangan sampai itu menjadi pemicu pertengkaran. Ini yang rupanya ini yang dijaga terus sama sang lelaki, meskipun hal yang sepele. Nah, itu sangat dijaga. Kalau itu kejadian pasti akan ada perceraian lagi mungkin atau bagaimana, itu yang dikhawatirkan. Nah, karena begitu dalam cintanya sang laki ini mau berkorban. Nah, tentunya ini sangat melelahkan. Nah, yang disarankan oleh Buya adalah reinstall otaknya dan tercermin dari akhlaknya. Iya. Ya, itu mungkin yang saya bisa tangkap. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, menjaga perasaan walau cukup melelahkan dan itu harus direinstal untuk berada di kembali pada posisi yang lebih bagus. Ya, reinstall itu satu alternatif ya. Kalau sudah kerusakannya parah. Ya. Tetapi kan mantan suami 4 orang kan ini kan meninggalkan sampah-sampah. Ya. Saya istilahkan sampah-sampah itu artinya yang negatifnya kan tentunya. Artinya ketika bercerai itu kan ada problem, ada masalah. 4 kali dia bermasalah, ya kan. Ini belum tentu bahwa perempuan ini tidak layak sebagai perempuan karena 4 orang laki-laki nggak ada yang tahan, nggak juga. Ya, memang nasib dia selalu dapatnya suami yang brengsek semua. Dapat lagi brengsek lagi kan gitu. Nah, jadi di reinstall itu juga bisa terjadi nantinya, maksudnya itu mungkin reprogramming itu lah. Iya. Atau namanya itu membersihkan ruang memori yang sudah terlalu padat ya. Orang yang terlalu banyak menderita itu kan juga berbeda psikologisnya. Ya. Bisa lebih matang, bisa menjadi lebih keras. Sebab bagaimanapun orang yang banyak pengalaman kekerasan itu bisa menjadi kokoh jiwanya, bisa menjadi tokoh besar, pemimpin dunia, para nabi, para rasul, tokoh besar ya seperti ya Hitler, Mussolini, ya Napoleon Bonaparte, Alexander the Great dan sebagainya, para nabi, para rasul sebagainya. Itu orang yang sejak kecil ditempa dengan kekerasan. Ya. Jadi termasuk Napoleon Bonaparte juga punya cita-cita yang mendunia, ingin mempersatukan Eropa. Bukannya dia anak orang kaya, udah rambutnya berindir, ya. Orangnya juga kecil, ya. Kemudian juga biaya nggak ada, sampai untuk makan saja jual jam tangan, ya. Nabi Muhammad juga menggembala kambing dulu. Jadi rata-rata orang besar itu ya banyak menghadapi kekerasan, ditempa. Jadi ketika Anda dapat janda 4 kali, bisa terjadi Anda mendapatkan the best women. Ya, karena sudah berpengalaman, dia bisa mengelola kehidupan ini. Ya kan gitu, itu harapannya.
ini mungkin yang diyakini oleh si suami yang sekarang ini kan itu. Nah, tetapi di tengah perjalanan juga itulah makanya karena terlalu padatnya memori, kenangan-kenangan, penderitaan dalam memori kan akhirnya menjadi padat, terganggu, ya, membengkak, dan akhirnya kan mengganggu emosi, emosinya terganggu, ya kan gitu. Nah, kalau emosi terganggu, ya itulah akhirnya kita ada suami sedikit saja sudah dikiranya berubah, padahal nggak berubah. Kok kenapa sih abang kok sekarang jadinya kok berubah, nggak sayang kayak dulu lagi, padahal memang enggak. Iya, memang dianya yang berubah. Kita sendiri merasakan, seringkali kita merasa ada orang tidak hormat kepada kita. Pernah nggak merasa kita tidak merasa dihormati? Padahal orang itu dengan sengaja menghormati. Atau juga bisa terjadi orang itu bermaksud menghormati kita, tapi kita menggunakan standar penghormatan yang sesuai dengan kita. Saya pernah disapa oleh orang di jalan, seorang perempuan di kampung, hanya pakai BH, nggak pakai jilbab, nggak pakai baju, hanya pakai BH, orang di kampung. Saya disapa sambil tangan saya ditarik, "Buya, mampir dulu, mampir." Ini saya kan risih, ini gimana? Masa begitu? Saya kesel, tapi tiba-tiba saya dapat intuisi lah gitu. Saya paham, oh, akhirnya nggak jadi marahnya nih. Akhirnya saya notnya duduknya juga di amben yang terbuat dari bambu tuh, dari pelupuh. Kemudian air putihnya keluar, dia rasa bahagia sekali. Dari mana, mau kemana? Ya, saking pudi, badeng pundi. Tapi dia pakai BH ini. Mungkin Anda merasa terhina kan? Tetapi coba kita merasakan apa yang dia inginkan. Itu tuh maksudnya mah sangat menghormati saya. Iya, dengan gembiranya. Dan diceritakan kepada tetangga-tetangganya bahwa Buya Sakur sudah duduk di amben saya. Jadi kebanggaan. Betapa saya bodohnya kalau saya tidak merasa bahagia dihormati orang. Hanya saja dia tuh bisa menghormatinya dengan cara yang seperti itu. Jadi kita jangan memaksakan standar kita dong. Kita punya standar berbeda soal penghormatan itu. Terima kasih.